warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Zahra dengan NIM 19117013 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogi. Di sini saya akan menyampaikan tentang kelainan komunikasi atau communication disorder. Nah, materi yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama ada definisi, sejarah, tokoh sukses yang mengalami kelainan komunikasi, ada penyebab, karakteristik, dan pendidikan layanan bimbingan bagi kelainan komunikasi. Nah, yang pertama ada definisi kelainan komunikasi. Menurut The American Speech Language Hearing Association pada tahun 1993 mendefinisikan bahwa kelainan komunikasi merupakan adanya kelainan dengan menunjukkan ketidakmampuan dalam menerima, memproses, menyampaikan, dan memahami konsep-konsep atau simbol-simbol verbal, nonverbal, dan gambar. Atau kelainan komunikasi itu merupakan ketertinggalan dalam bahasa, berbicara, dan proses dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada sejarah bidang kelainan komunikasi. Yang pertama itu ada Pedro Ponce de Leon pada tahun 1510 sampai 1584 ini telah menemukan cara bagaimana sih mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak, yaitu dengan cara metode metode Spanyol. Yang kedua itu ada menurut Charles Michael de L.F. pada tahun 1712 sampai 1789 ini sama dengan metode yaitu metode Prancis. Yang ketiga itu ada Johann de Venter pada tahun 1824 sampai 1916 dengan menggunakan metode juga yang dinamakan dengan metode gramatikal. Kemudian yang keempat itu ada Helen Keller, sama juga dengan metode yaitu dengan menggunakan metode Tadoma. Selanjutnya ada tokoh sukses yang mengalami kelainan komunikasi. Yang pertama itu ada Albert Einstein. Siapa sih Albert Einstein ini? Albert Einstein ini yaitu ilmuwan dan matematikawan. Nah, Albert Einstein ini mengalami sejumlah keterlambatan dalam perkembangan, seperti keterlambatan dalam berbicara, memiliki kebiasaan mengulang kalimat untuk dirinya sendiri, dan ia itu merupakan orang yang sangat teknis. Kemudian yang kedua itu ada Bill Gates. Siapa sih Bill Gates ini? Bill Gates ini adalah pendiri Microsoft. Bill Gates ini memiliki sindrom Asperger. Asperger ini yaitu kelompok dalam spektrum autisme di mana anak menunjukkan suatu keterlambatan dalam keterampilan motorik yang signifikan, khususnya itu dalam keterlambatan bicara. Bill Gates ini memiliki gerakan yang khas ketika sedang berkonsentrasi, pola bicara yang pendek, monoton, dan kebiasaan menghindari kontak mata dengan orang lain. Kemudian ada yang ketiga itu Charles Darwin. Charles Darwin itu merupakan tokoh ahli geologi dan biologi. Nah, dia itu selama hidupnya Darwin ini cenderung menghindari bersosialisasi dengan orang lain. Contohnya itu seperti lebih suka mengumpulkan serangga dan kerang, kemudian mencatat pengamatan secara rinci tentang benda yang biasa-biasa saja tapi menurutnya itu seperti luar biasa. Dan Charles Darwin ini seperti banyak orang yang mengidap spektrum, yaitu ia mencari cara lain untuk berkomunikasi, yaitu dengan menulis surat. Kemudian selanjutnya ada penyebab kelainan komunikasi. Penyebab kelainan komunikasi ini yang pertama ada perkembangan otak abnormal, yang kedua ada paparan zat beracun saat dalam kandungan, yang ketiga ada bibir sumbing, yang keempat ada cedera otak akibat trauma, yang kelima ada stroke, yang keenam ada masalah saraf, dan yang ketujuh itu ada tumor di area yang digunakan untuk berkomunikasi. Nah, gejala awalnya itu yaitu komunikasi disertai dengan pengulangan suara, serta salah pemilihan kata, dan tak bisa memproses pesan dari orang lain, dan tidak bisa berkomunikasi yang mudah dipahami. Kemudian ada karakteristik
kelainan komunikasi itu ada 4. Yang pertama ada language disorder atau gangguan bahasa, ada sound disorder atau gangguan bicara, dan yang ketiga ada childhood onset fluency disorder atau stuttering. Yang keempat itu ada gangguan komunikasi sosial atau pragmatis. Kemudian ada pendidikan dan layanan bimbingan bagi kelainan komunikasi, yaitu yang pertama itu ada kebutuhan bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini tidak berbeda dengan kebutuhan anak normal lainnya, yaitu mengenai makanan, minuman, berpakaian rumahan, dan mereka juga memerlukan perawatan kesehatan dan perawatan badan. Yang kedua itu ada kebutuhan kejiwaan atau sosial. Nah, kebutuhan kejiwaan ini menyangkut kebutuhan akan penghargaan, komunikasi, dan berkelompok. Berikutnya itu ada bentuk-bentuk layanan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Itu ada 5. Yang pertama ada bimbingan selaku konstelasi layanan. Yang kedua ada bimbingan yang bersifat developmental. Yang ketiga ada bimbingan selaku ilmu tindakan bertujuan. Yang keempat itu ada bimbingan selaku pengembangan pribadi. Dan yang kelima itu bimbingan selaku pendidikan psikologi. Sekian dari saya, sekiranya jika tidak jelas dalam berkata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.